Halo Sobat Pecah Telur, pernah nggak Sobat merasa seperti ini? Punya tim, sebenarnya mereka itu hadir, mereka datang, pekerjaan diselesaikan, tapi kok ada yang kurang ya? Mereka rasanya tidak dekat dengan kita, ada jarak, mereka hanya mengerjakan tugas, minim rasa memiliki terhadap usaha itu. Atau jangan-jangan kita sebagai seorang tim yang merasa seperti itu, kita kerja ya biasa aja, tidak ada ambisi, tidak ada ingin lebih baik di situ, hanya numpang kerja biasanya di sini. Kalau teman-teman sedang mengalami itu, mungkin kita ada di fenomena yang bernama quiet quitting. Apa itu quiet quitting? Yuk kita bahas di segmen Detektif Bisnis kali ini. Halo, kembali lagi di segmen Detektif Bisnis bersama saya Agung Hartadi. Saya sudah 4 tahun mengelola channel ini, Pecah Telur, dan saya sering di balik layar. Nah, saat ini saya sering menyapa teman-teman langsung dengan hadir di depan layar dengan segmen Detektif Bisnis. Oke, apa itu quiet quitting, teman-teman? Apakah ini adalah gelombang resign? Tidak. Jadi karyawan juga tetap ada, tim tetap ada di situ, mereka hadir tapi mereka tidak resign. Tapi mereka ada, tapi rasanya kayak tidak ada begitu. Mereka nggak mau ambil lembur, nggak mau promosi jabatan. Istilahnya mereka itu atau tim kita itu nggak mau mengeluarkan energi lebih untuk perusahaan. Atau istilah yang lagi populer adalah kerja thank you, lembur thank you. Maksudnya apa? Jadi ketika pukul 4 atau 5 sore, teng gitu kan, ada bel berbunyi tanda pulang, mereka langsung go gitu. Atau ketika mereka ditawarin lembur, thank you, artinya apa? Mereka menolak untuk lembur. Jadi quiet quitting ini pertama kali muncul atau viral lah ibaratnya itu di Amerika tahun 2022. Tepatnya setelah pandemi. Jadi karena pandemi itu kerjanya 24 jam boleh dibilang ya, mereka kerja dari rumah, work from home gitu. Ketika mereka sudah balik kerja setelah COVID, ada beberapa perusahaan yang masih menerapkan seperti itu. Jadi mereka pulang masih Zoom, terus kemudian masih mengerjakan tugas di rumah. Nah, kemudian ada gelombang quiet quitting ini. Jadi mereka tidak mau lagi bekerja dengan penuh seperti itu. Mereka ingin ya udah kalau sudah jam 5 ya udah mereka pulang. Mereka melakukan kegiatan lain. Namun ini menjadi viral lagi ketika di Jepang juga ikut-ikutan ternyata. Jadi ini juga ngetrend di Jepang di tahun 2024. Dulu kan kita kenal ya, Jepang itu kerjanya sangat keras gitu ya. Work hard banget mereka, intinya seperti itu. Tapi ketika ada istilah ini mulai merebak di sana, dan mereka juga akhirnya merasa benar begitu ya. Karena apa? Karena ternyata ketika mereka kerja keras, nggak kenal waktu, maka tingkat stresnya juga tinggi yang mereka alami selama ini. Maka tidak heran kalau kita sudah sering dengar di sana persentase bunuh dirinya tinggi. Maka dengan adanya quiet quitting ini cukup mempengaruhi beberapa generasi, terutama generasi Gen Z Jepang. Jadi mereka ya udah kerja sampai jam 5, selebihnya mereka ingin kembali dengan keluarga, melakukan hobinya, atau juga mereka ingin melakukan kegiatan yang lain, mungkin kerja di yang lain yang ada masih relate dengan yang mereka senangi. Survei MyNavy bilang bahwa 45% ini cukup tinggi, bahwa orang Jepang tidak lagi memikirkan jabatan. Mereka memikirkan tentang kehidupan, kesenangan, tentang work-life balance mereka. Nah, ternyata fenomena ini muncul juga di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Kenapa bisa muncul di Indonesia? Tentu karena ada media online yang tidak bisa terbendung ya. Quiet quitting ini merebak juga di Indonesia. Statement work-life balance itu juga kemudian diadopsi oleh orang-orang kita. Mereka tidak ingin selalu bekerja, mereka tidak ingin selalu dituntut perusahaan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang mereka mungkin tidak sedang ingin ambil. Mereka ingin life balance. Maka di beberapa kita, di generasi kita terutama Gen Z mulai merebak. Terlebih adanya faktor senioritas di sebuah perusahaan. Misal ini ya, ini juga quiet quitting ini banyak berlaku pada karyawan baru biasanya. Contoh ya, ketika ada perusahaan yang menerima karyawan baru, entah itu perusahaan yang dinas atau perusahaan yang UMKM atau yang lebih terasa di industri-industri besar.
itu biasanya muncul senioritas. Jadi biasanya anak baru ini diberikan beban kerja yang berlebih. Misal katakanlah job desk-nya itu A sampai E begitu ya. Dikasih lagi, oh ini ada anak baru nih, dikasih beban lagi F, G, H. Lama-lama kan numpuk juga nih pekerjaan di anak baru ini. Sehingga apa? Awalnya sih enjoy aja, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan enjoy aja. Tapi lama-lama dia juga mikir, kok kerjaku jadi berat ya. Bahkan waktunya sudah pulang, dia masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus dia selesaikan, deadline lah ibaratnya. Dia lama-lama mikir, kok aku jadi dieksploitasi ya. Nah gitu ya. Ini biasanya ketika dia sudah merasa seperti itu, maka kemudian dia menerapkan ilmu ini, quiet quitting. Jadi dia kemudian bekerja sesuai job desk, tidak ada energi yang dilebihkan untuk perusahaan itu. Kalau Gen Z seperti itu, Gen Z rata-rata seperti itu. Tapi bagi generasi milenial, kadang-kadang masih bisa menerima, oh ini challenging ini kesempatan ini Kak, aku dikasih porsi lebih, walaupun juga gajinya belum berlebih, ini kesempatan bagi saya. Untuk apa? Untuk belajar, untuk membuktikan diri, untuk validasi ilmunya di sini bagus nggak begitu. Tapi hati-hati teman-teman owner. Ini walaupun gen milenial, kalau kelamaan juga tetap bisa quiet quitting juga. Kalau dia kelamaan terus dikasih beban yang berlebih, tidak ada reward lembur, tidak ada apresiasi yang dia terima, ya bisa jadi juga dia ketika udah jenuh juga quiet quitting juga. Jadi hati-hati teman-teman. Yang endingnya adalah quiet quitting ini bermuara pada hilangnya trust dari seorang pekerja atau tim kepada ownernya atau kepada perusahaannya. Prof. Izumi dari Universitas Tokyo bilang seperti ini, quiet quitting itu bukan karena malas, tapi karena sadar bahwasanya kerja keras tidak dibayar dengan setimpal. Makanya mereka tetap kerja profesional tapi tidak ada ambisi, tidak ada lembur, dan tidak mau mencurahkan energinya lebih untuk perusahaan itu. Lantas apa yang harus dilakukan? Kalau teman-teman merasa timnya mulai seperti itu, hadir tapi tidak hadir, terasa ada indikasi quiet quitting, ini alarm. Jangan lama-lama dibiarkan. Atau juga bagi teman-teman yang hari ini sedang merasa dalam fase itu, merasa sebagai tim yang quiet quitting, maka juga harus, ini alarm bagi teman-teman. Nanti setelah ini kita akan bahas apa yang harus dilakukan, baik bagi business owner atau bagi tim yang sekarang di fase itu. Oke, sekarang kita akan bahas dulu bagi seorang business owner, apa yang harus kita lakukan selaku business owner ketika kita merasa ada tim kita ini quiet quitting. Pertama adalah pastikan rasa aman dulu. Mereka di sini tuh harus memiliki rasa aman. Aman terhadap gajinya, aman terhadap job desk-nya, dan aman terhadap masa depannya. Apa maksudnya? Jadi misal ternyata di tim kita atau di perusahaan yang sedang kita bangun ada senioritas, ya udah kita itu hilangkan. Tidak boleh ada senioritas. Semua harus bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kedua adalah bagaimana kita memberikan rasa aman secara karir. Jadi maksudnya apa? Kita tunjukkan, kita pastikan mereka bisa bertumbuh di sini. Mereka bisa ada karir yang kemudian mereka bisa capai. Perusahaannya bertumbuh. Ini mereka tidak hanya sekedar numpang lewat di situ. Tidak hanya sekedar numpang gaji, tapi mereka terlibat aktif. Bahwasanya perusahaan ini aman untuk dia bertumbuh, aman untuk dia sekarang gajinya aman, waktunya aman, dan masa depannya juga aman. Tentu ini tidak mudah, tapi bisa digapai. Sebelum lanjut ke yang kedua, ini saya akan sampaikan ini yang kita terapkan ya di pecah telur. Tapi mungkin di beberapa industri juga akan berbeda. Karena beberapa industri strateginya berbeda. Yang saya kasih adalah strategi di bisnis kreatif ya. Yang kedua adalah libatkan tim dalam goal perusahaan. Jadi ketika kita memiliki Gen Z sebagai tim yang banyak seperti di pecah telur, maka kita libatkan aktif mereka dalam merumuskan sebuah goal. Dan kita ajak mereka untuk mencapai goal itu bareng-bareng. Tidak perlu goal yang besar. Ini untuk menciptakan trust, kita buatkan goal yang kecil-kecil dulu. Yang ayo kita goal jangka pendek, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Apa yang bisa kita kerjakan bareng, kita kerjakan bareng. Nanti dari goal yang tercapai itu nanti pasti ada impact di perusahaan. Entah impact finansial atau impact perusahaan yang naik. Biasanya itu ada income juga yang datang. Maka itu income itu juga kita bagi-bagi gitu nih teman-teman ya. Kita bagi-bagi, ada bonus, ada pencapaian, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kadang-kadang jangan melulu tagih brutal ya teman-teman ya, tapi juga hargai proses.
Dulu memang kita sangat mengenal tagih brutal, tapi untuk sekarang ini menjadi kurang relevan ya, karena banyak faktor yang harus kita pertimbangkan gitu ya, apalagi Gen Z hari ini ya. Maka juga dalam prosesnya itu juga harus dikawal gitu ya. Prosesnya juga harus dihargai walaupun in the end belum berhasil, tapi juga mereka harus dikasih support begitu ya. Entah bukan tidak melulu support tentang reward ya, support apresiasi, support menenangkan dan lain sebagainya. Tapi juga jangan terlalu ditolerir ya teman-teman ya. Jadi ketika mereka sedang trouble ya udah oke, ini trouble, tapi apa ya pelajaran yang kita dapat, apa evaluasi yang akan kita dapat dari ini dan kita akan terapkan di kemudian yang berbeda supaya strateginya berhasil. Jadi jangan dimanja, tapi jangan terlalu keras begitu ya. Yang keempat adalah sediakan ruang bicara yang sehat. Ya, itu juga kami terapkan juga di Pecah Telur ya teman-teman. Mungkin juga bisa diadopsi di teman-teman di industri yang lain. Jadi biasanya kita ada sesi interview. Maksudnya interview itu bukan hanya interview kerja ya. Jadi kadang-kadang mereka sebulan sekali kita diskusi apa yang kamu inginkan terhadap perusahaan ini, apakah sudah sesuai dengan dream kamu dan lain sebagainya. Atau bahkan di kita di Pecah Telur juga ada sering kita main bareng. Setiap tahun itu kita upayakan ada 2 kali main bareng, keluar dari kantor, kita kemana begitu, kita bakaran, kita diskusi. Nah, itu untuk bagaimana kita biar engage dengan mereka. Jadi ada diskusi, ruang-ruang diskusi publik yang mereka itu bisa mencurahkan apa isi hatinya. Mereka bisa nyaman dengan perusahaan ini. Jadi memang kalau mau tim kita itu engage, kalau mau mereka bersatu, mereka ingin mengupayakan visi misi perusahaan, ya mereka harus dekat dengan kita. Dan kemudian adalah yang kelima, ini yang kami terapkan adalah sistem reward atau pencapaian yang adil. Jadi tidak melulu mereka dikasih beban yang kerja yang tinggi, tapi mereka dikasih reward juga yang tinggi kalau benar-benar berefek. Jadi ada transparansi. Jadi kerjamu seperti ini, kita sedang menuju dream yang ini, kerjamu bagus, kamu mendapatkan reward seperti ini. Contoh ya, contoh kecil di kita yang kita terapkan, misal ini ternyata view-nya bagus. Misal video yang kali ini view-nya bagus begitu ya, maka pasti akan ada reward bagi editornya, bagi kameramennya, kalau yang dokumenter. Terus kemudian kalau ternyata bonusnya bagus ini atau pendapatannya bulan ini bagus, biasanya kita ada bagi-bagi emas gitu ya, 1 gram bagi 1 orang tim yang kita gilir begitu ya, dan itu kita lakukan dengan sering. Nah, dengan trust yang terbentuk bagi seorang tim kepada perusahaan ini sangat bagus sekali. Trust mereka terhadap kita ini sangat, kalau ini sudah kebentuk, powerful banget gitu ya, bahwasanya mereka tidak merasa sedang dieksploitasi, tapi mereka diajak membersamai kita untuk membangun masa depan dengan perusahaan ini. Nah, ini kan keren kan? Jadi mereka atau kita bisa tumbuh bersama, kita bisa jalan bareng untuk mencapai visi atau dream yang kita canangkan bersama-sama. Oke, yang kedua. Sisi yang kedua adalah ketika kamu adalah seorang karyawan atau seorang tim yang kemudian terjebak dalam suasana quiet quitting di perusahaan yang mungkin tidak seperti yang kalian inginkan. Apa yang harus kalian lakukan? Pertama adalah kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, apa yang sebenarnya kamu ingin cari. Coba kamu lebih berdamai, berkontemplasi dengan dirinya sendiri. Nah, ini memang fase-fase berat. Jadi apakah akan tetap seperti ini ataukah kamu akan ingin melakukan hal-hal yang lain? Jadi kamu pertama lakukanlah, kamu bertanya pada dirimu sendiri. Yang kedua adalah coba bicara dengan atasanmu. Tentu atasan yang baik tidak mau timnya kehilangan semangat. Dan jangan dibiarkan lama-lama quiet quitting ini sebelum menjadi luka batin yang terlalu dalam. Yang ketiga adalah cari makna, bukan sekedar gaji. Jadi ketika kamu menerima perusahaan ini, maka cari makna yang lain selain gaji. Cari makna yang lebih dari sekedar gaji. Impact-mu apa di perusahaan itu? Impact perusahaan ini terhadap produknya, terhadap masyarakat apa? Cari makna lain sehingga kamu menjadi lebih damai, sehingga kamu menjadi lebih bermakna di situ. Yang keempat adalah tetap jaga profesionalitas walaupun kamu lagi lesu. Jadi tetap sesuai job desk awal harus dilakukan. Walaupun kamu sebenarnya tidak cocok, sedang lesu, tapi harus tetap dilakukan. Kalau kamu terpaksa harus pindah, ya udah kamu resign dengan baik-baik. Ketika keluhanmu tidak didengar, ya udah kamu merasa ingin pindah, ya udah pindah dengan baik-baik. Jangan sampai
masuknya baik-baik, keluarnya jadi tidak baik. Quiet quitting itu sunyi. Tim itu tidak bilang kalau dia sedang quiet quitting. Tiba-tiba gitu aja, tidak ada pengumuman, tidak ada pemberitahuan. Tapi kalau kita peka sebagai business owner, kita merasa tim kita sedang ada seperti itu, kita harus segera berbenah karena itu bahaya. Karena apa? Bagi kita, apalagi masih UMKM, karena tim adalah aset yang luar biasa. Jadi kesuksesan kita tergantung bagaimana kita membina tim dengan baik. Kalau saya sendiri ya, apakah saya pro atau kontra terhadap quiet quitting ini? Kalau saya seorang tim yang kemudian di-challenge, kemudian dengan banyak pekerjaan, mungkin saya akan menerima di awal-awal juga. Saya akan belajar, saya akan ter-challenge, tapi kalau lama-lama juga mungkin juga quiet quitting. Jadi ketika saya memiliki ilmu yang saya dapat, kemudian saya sudah merasa mampu, maka saya akan mencari pekerjaan yang lebih baik di situ. Karena apa? Karena sebuah tim ini tidak sepatutnya untuk dieksploitasi berlebih gitu ya. Dieksploitasi aja sudah salah, apalagi berlebih. Kalau kita seorang perusahaan atau kita seorang owner, tim ini adalah hal yang sangat riskan bagi seorang yang benar-benar berbisnis. Tidak hanya mencari profit, yang mereka berbisnis, adanya kan statement, saya tidak mencari hanya profit, saya mencari surga dengan berbisnis. Pernah dengar seperti itu? Dan mungkin kita ingin mengupayakan seperti itu kan gitu. Mungkin nanti ketika di hari pembalasan gitu ya, kita tidak ditanya ya omset bisnismu berapa, omset usahamu ini profitnya berapa per bulan. Tapi ketika kita memperlakukan tim dengan tidak adil, maka kita ditanya teman-teman ya, kenapa kamu memperlakukan timmu seperti ini? Kita tidak hanya berhubungan secara bisnis to bisnis atau karyawan dengan bosnya, tapi ini juga hablum minan nas gitu ya. Kalau kita diberi kesempatan untuk mengelola sebuah bisnis, maka buatlah peraturan yang baik, buatlah peraturan yang adil, yang transparan, dan lihatlah dia sebagai manusia. Bagi teman-teman yang punya pendapat lain ataupun merasa memiliki situasi yang sama, entah sebagai business owner atau sebagai tim yang hari ini quiet quitting, coba tinggalkan komen di bawah, kita berdiskusi. Walaupun tidak semuanya saya balas, tapi semuanya dibaca oleh kami atau tim kami. Terima kasih, sampai jumpa di next episode Detektif Bisnis. Atau teman-teman yang punya ide mau bahas detektif bisnis tentang apa, silahkan tinggalkan di komentar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gelke juga Egi Izumi ya.